Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Halo semuanya. Podcast Stella Maris pertama kita Talks 5M hadir tadi. menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talks hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV.
selamat sore. Hai, welcome to podcast Tema Talk Renungan Paskah dengan tema menyembuhkan kesedihan dan menemukan kebahagiaan lewat kasih Allah pada hari ini Jumat 8 April bersama saya Rara Nainggolan dari Stella Maris. Saya yakin setiap orang pernah yang namanya mengalami kesedihan. Bentuk-bentuk kesedihan pun beragam. Ada yang karena ditinggal oleh orang yang disayang, ada juga karena putus cinta atau sedih, atau mendapat nilai jelek di sekolah dan kesedihan lainnya. Lalu, bagaimana cara kita untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan kembali? Saya pernah mendengar hal ini, sedih boleh, tapi jangan lama-lama. Habis itu semangat lagi dan ceria lagi. Setelah saya pikir-pikir memang betul, karena kalau berlarut-larut dalam kesedihan itu juga kurang baik. Jadi bagaimana kita menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya ada banyak hal atau cara yang bisa kita gunakan untuk bisa bahagia lagi. Itu juga tergantung masing-masing dari setiap individu. Mungkin ada yang suka membaca buku kemudian bisa bahagia lagi. Ada juga yang jalan-jalan atau belanja. Bahkan ada yang bisa makan apa saja maka akan menimbulkan kebahagiaan kembali. Lalu bagaimana jika kita ingin menyembuhkan kesedihan itu bersama Tuhan? Apakah bisa? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Nah, tenang ya. Jadi hari ini ada narasumber kita yang sudah hadir di podcast Tema Talk, yaitu Kak Novia Abigail. Baik, kita sapa dulu ya narasumber kita hari ini, Kak Novia Abigail. Baik, ya, mungkin enaknya panggilnya Kak apa ya? Iya, boleh Kak Abi ya. Oke, ya, berarti kita sepanjang podcast ini kita panggil Kak Abi ya. Baik, Kak Abi, kita senang banget nih kedatangan Kak Abi hari ini untuk bisa sharing dan mewartakan firman Tuhan kepada saya dan tentunya kepada seluruh Stella Marian dan semua peserta podcast. Ya. Jadi sebelum kita bincang-bincang bersama Kak Abi, saya ingin memberitahu dulu untuk teman-teman di rumah atau teman-teman yang menonton saat ini, kita ada 3 giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 penanya terbaik. Jadi kalau teman-teman atau kalian punya pertanyaan, langsung saja ketik di chatroom dengan format nama garis miring, nomor telepon, garis miring ID Instagram, dan garis miring pertanyaan. Jadi jangan lupa kalian udah bisa chat dari sekarang atau mungkin nanti di sela-sela kita sharing ada yang ingin ditanyakan. Nah, 3 pertanyaan terbaik itu akan ada giveaway dari Stella Maris. Baik, Kak Abi. Iya, Kak Abi. Apa sih cita-cita Kak Abi ini waktu kecil gitu kan? Kalau sekarang kan berarti profesinya sedang pendeta ya, maksudnya proses lagi calon pendeta. Calon pendeta, iya. Betul. Waktu kecil apa sih cita-cita Kak Abi? Apakah memang dari kecil udah pengen jadi pendeta gitu? Boleh sharing nggak di Kak Abi? Iya Kak Rara, jadi pertama kali itu pada tahun 2000-an ya, kayak ketika saya masih TK. Waktu itu ada telenovela Dolce Maria tuh Kak. Iya. Jadi kisah ada anak-anak yang kayak di panti asuhan ya? Iya betul, mereka di asrama, terus juga ada biarawatinya saat itu. Nah waktu itu ada satu sosok biarawati yang terkenal sangat baik sama Dolce Maria ini. Nah akhirnya saya ngelihat, aduh kok kayaknya menarik ya sosok perempuan ini, dia baik, melayani Tuhan juga. Jadi waktu dulu itu, mah aku pengen jadi kayak gitu. Jadi dulu sempat bilang gitu sama mama, terus mama bilang, ya namanya mungkin masih TK ya, jadi diiyain pasti sama orang tua. Sampai akhirnya ketika SD, pas kelas 6 SD waktu itu ada peneguhan pendeta perempuan di GKI yang saya hadiri bersama mama saya, sehingga saya melihat teringat sama sosok yang masa dulu waktu saya TK itu lihat. Jadi saya bilang, mah kayaknya saya mau jadi pendeta ya mah, saya bilang gitu, soalnya ngelihat pendetanya itu baik gitu ya, cantik, jadi mah kayak pengen gitu. Jadi udah mulai dari SD kelas 6 itu
semakin diteguhkan untuk pengen jadi pendeta. Gitu Kak. Baik. Iya. Jadi Kak Abigail nih sebetulnya dari kecil siapa sih yang menjadi panutan Kak Abi? Iya, kalau yang menjadi panutan dan tentunya juga dalam kehidupan pelayanan tentunya dari Tuhan Yesus itu sendiri ya Kak, yang jadi panutan kehidupan saya. Nah, tapi kalau dalam berjalannya waktu tentunya juga dalam sosok-sosok orang-orang yang ditemui di dalam kehidupan ada banyak juga sih kayak yang jadi panutan gitu. Boleh tahu nggak siapa gitu namanya gitu? Oh ya, kalau misalkan pendeta, mungkin pendeta yang waktu saya masih kelas 6 SD itu adalah pendeta Yolanda Pantau yang sekarang melayani di GKI Surya Utama. Oke, seorang pendeta wanita ya, iya, tadi betul. Ibu Pendeta Yolanda. Itu jadi menjadi panutan Kak Abi. Iya, begitu. Baik. Nah, apakah Kak Abi sendiri pernah nggak ya mengalami yang namanya kesedihan mendalam? Sedih banget, yang benar-benar sedih dan sakit hati gitu. Mungkin boleh ceritain Kak Abi? Iya, kalau perasaan sedih ya tentu pernah dirasakan. Tapi kalau yang sampai mendalam banget ya Kak, jadi itu kejadian waktu baru masuk sekolah teologi. Jadi ketika baru tahun-tahun pertama itu keluargaku ada yang meninggal 3 berturut-turut. Jadi bulan Oktober itu adalah om saya meninggal. Terus bulan Novembernya kakaknya mama saya, tapi memang biasa karena saking dekatnya saya sambil panggilnya mami. Terus yang ketiga itu di bulan Desember adalah eyang saya, gitu. Jadi ibunya mama saya. Nah, peristiwa kehilangan ketiga anggota keluarga di dalam waktu yang berturut-turut itu cukup berdampak dalam kehidupan saya dan juga keluarga. Pada waktu itu. Betul. Jadi karena sangat berat, saya ulang tahun di bulan November. Tadi karena namanya Novia ya Kak. Oh iya. Jadi Novia Abigail, makanya November. Iya betul. Jadi dari Oktober ada yang meninggal, November pas saya ulang tahun juga ada yang meninggal, Desember pas mau menyambut Natal itu ada yang meninggal juga, sehingga itu sangat berat untuk kami lewati. Nah, sehingga pada waktu itu di bulan Desember kami sekeluarga bisa dikatakan nggak bisa merasakan sukacita Natal waktu saking itu. Sedihnya, kehilangan, iya betul, kecewa mungkin ya Kak. Jadi ada sempat perasaan marah nggak sama Tuhan? Mungkin bingung kali ya Kak, antara marah, kecewa, sedih itu udah campur aduk semuanya. Kenapa sih Tuhan gitu? Kenapa harus keluarga aku gitu ya? Iya betul. Sampai akhirnya kayak biasa kan kalau kita Natal tuh udah semua ornamen-ornamen Natal kita pasang di rumah. Betul. Ya. Itu cukup, kami akhirnya nggak pernah pasang pohon Natal sama sekali. Jadi kayak udah nggak punya semangat buat menyambut Natal itu sendiri. Nggak ada pasang pohon Natal, ornamen-ornamen yang lain tuh nggak ada gitu. Sampai akhirnya ya hanya berjalan aja kayak gitu. Dan ketika akhirnya itu tahun sekitar 2014an ya Kak. Sampai akhirnya juga pada tahun 2015-nya saya tadinya sedang menjalin hubungan nih Kak sama seorang laki-laki. Dan di situ 2015-nya kami putus gitu. Jadi karena perbedaan, ada banyak lah ya Kak perbedaan, akhirnya putus. Dan ternyata momen waktu 2014 itu ditinggalkan oleh anggota keluarga berturut-turut sebanyak 3 kali. Itu momen kehilangan yang cukup traumatik. Karena bukan hanya berdampak dalam diri saya tapi juga di dalam keluarga di rumah gitu kan. Sampai akhirnya ketika 2015 itu diputusin, itu juga cukup jadi momen yang ternyata kehilangan itu sangat gak enak gitu. Tapi waktu itu saya belum sadar, ya namanya orang habis putus cinta kan pasti sedih-sedih gitu ya, tapi belum sadar ternyata sedalam itu gitu loh Kak. Sampai akhirnya pada tahun 2018 saya sempat, sebelum masuk proses kependetaan ini biasanya ada tes dulu kan ya Kak, ada tes psikologi, tes segala macam. Dan pas hasil psikotes itu seorang psikolognya nanya sama saya, kamu ada momen yang menyakitkan apa? Ada momen yang mengecewakan apa? Kepahitan apa? Iya, karena di hasil psikotes itu semuanya baik, tapi ambisi kamu 0. Jadi hasil psikotesnya itu saya bukan tipe orang yang kurang ambisi, tapi bener-bener ambisinya tuh 0. Sampai nilainya 0. Psikolognya sampai tanya, ini kenapa bisa sampai 0 gitu kan, ada momen apa? Barulah di situ ternyata saya akhirnya mulai berpikir, mulai juga ternyata momen sedih yang selama ini dialami itu kan seringkali
iya kita ngerasa sedih tapi kayak ya udahlah masa bodoh dijalanin aja gitu. Tapi kalau ternyata itu nggak diselesaikan, itu pun berdampak terus akhirnya. Nah, gitu apa yang dilakukan Kak Abi saat itu? Iya. Di saat benar-benar terpuruk gitu, selain menjalani, ada hal apa gitu yang Kak Abi lakukan? Nah, yang pertama tentunya pasti mencari profesional ya Kak. Jadi memang waktu itu dari psikolognya bilang kayak gini, oke, saya mau untuk diskusi juga sama psikolognya terkait hal tersebut. Dan juga sebelum masuk proses kependetaan ini ada juga pembinaan yang kami itu bertemu dengan seorang dulu tuh dia hampir mantan Romo mungkin ya bisa dibilang. Nah, dia mengajarkan tentang kontemplasi. Jadi dari situ pembinaan selama 2 minggu kami seperti silent retreat gitu, untuk juga kita lebih banyak berbicara tentang diri kita sendiri sama hubungan kita sama Tuhan. Nah, mulai dari situlah itu yang bisa dikatakan jadi momen akhirnya saya bisa berdamai dengan perasaan kehilangan itu dan bisa mulai merasa lebih dekat sama Tuhan tuh di situ. Walaupun kadang kan ada yang bilang ya namanya juga udah sekolah teologi gitu kan, sekolah pendeta, harusnya rohani gitu kan. Tapi memang ternyata peristiwa sedih, kehilangan, duka cita itu nggak bisa dilepaskan dari sisi kemanusiaan kita gitu Kak. Jadi ternyata kalau kita nggak benar-benar menyadari itu menjadi sebuah masalah dalam diri kita, itu bisa terus berlanjut dan akhirnya malah jadi buruk juga bagi diri kita. Jadi akhirnya pertama mencari orang profesional ya, untuk kita bisa sharing, kemudian menyadari hal itu. Baik, kapan akhirnya Kak Abigail memutuskan untuk bangkit dari kesedihan itu? Sekarang udah saatnya, aku tuh udah kecewa banget, jadi harus bangkit. Itu di saat seperti apa tuh memutuskan untuk itu? Jadi di momen 2 minggu silent retreat itu sih Kak, yang membuat akhirnya saya berpikir nggak bisa nih terlalu lama di sini gitu, nggak bisa terlalu lama ngerasa hidup kamu yang paling sedih, hidup kamu yang paling menderita, itu nggak bisa untuk kayak gitu. Apalagi ketika kita mau melayani Tuhan dengan menjadi seorang hamba Tuhan, misalkan sebagai seorang pendeta, tentunya kan kita nggak bisa kan kalau dalam diri kita sendiri masih ada luka batin, tanpa kita bisa menanggulanginya atau berdamai dengan itu kan kayaknya nggak akan baik ya Kak untuk perjalanan berikutnya. Jadi mulai saat itu juga puji Tuhan dibantu juga dengan beberapa orang yang akhirnya membuat bisa sampai saat ini gitu. Dengan cara apa tuh Kak? Maksudnya sharing kemudian berdoa ya, atau berdoa, kontemplasi gitu, untuk lebih banyak merenung itu juga. Baik. Oke. Kak Abigail, pastinya waktu itu suka merenung ya, tentang apapun. Di mana sih sebaiknya Kak Abigail itu merenung? Maksudnya sebaiknya kayak kontemplasi itu apa sih Kak? Merenung ya, bukan? Iya, kayak kita merenung tapi menyadari betul-betul secara penuh keberadaan kita sebagai manusia dan Tuhan sebagai pencipta kita. Itu boleh di-sharingkan nggak di mana sebaiknya merenung dan yang direnungkan tuh apa gitu? Oke. Mungkin secara simpelnya aja ya Kak. Boleh. Misalkan gini, setiap hari ini kita mengalami apa aja. Nah, biasanya waktu merenung bagi saya yang terbaik itu kadang di malam hari. Jadi sesudah aktivitas ya. Setelah beraktivitas segala macam, mulai bisa juga kita journaling, menulis untuk kayak diary. Iya, bisa dibilang gitu. Jadi kita tulis apa hal yang bisa kita syukuri dari hari ini, itu juga akhirnya bisa menjadi sebuah perenungan. Cuman kalau ditanya tempatnya baiknya di mana, itu biasanya tergantung dari kita masing-masing nih Kak. Kalau Kak Abi sendiri? Kalau saya biasanya di kamar kali ya Kak, atau di ruang kerja gitu. Itu kan lebih private ya, kita sendiri bisa lebih hening. Nah di situ lebih tenang gitu ya. Gitu sih Kak. Baik. Nah kita mulai masuk nih Kak ke sesi mengenai Paskah. Jadi terkadang ini masih banyak orang yang belum mengerti apa itu arti Paskah. Jadi mungkin kita bisa langsung tanya nih ke Kak Abi, sebetulnya apa sih yang diperingati pada saat Paskah? Iya, jadi peringatan Paskah itu memang ada kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus mati,
di kayu salib yang kita rayakan di Jumat Agung, dan 3 hari setelah kematian Yesus itu di hari Minggu kita merayakan kebangkitannya. Makanya kita sebut sebagai kita merayakan Paskah. Nah, tapi Kak, ada hal yang menarik juga nih dari kata Paskah itu. Karena kalau kita melihat kan kebangkitan Yesus Kristus itu ada di dalam Perjanjian Baru. Iya. Tapi sebenarnya kata tentang Paskah itu juga sudah ada di Perjanjian Lama. Iya. Jadi ini merupakan sebuah tradisi dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Nah, kalau di Perjanjian Lama itu Paskah itu berasal dari kata Pesak. Itu bahasa Ibrani yang berarti melewati. Nah, jadi bangsa Israel pada waktu itu mereka merayakan atau memperingati pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi pembebasan mereka dari tanah Mesir itulah yang mereka rayakan sebagai Paskah bagi orang-orang Yahudi. Nah, biasanya Paskah bagi orang-orang Yahudi kalau misalkan kita mau lihat itu terdapat juga di dalam kitab Keluaran. Bagaimana mereka menorehkan darah di depan pintu rumah mereka. Di tiang-tiang pintu ya? Tiang-tiang pintu agar berarti nanti rumahmu akan dilewati gitu ya. Itu tandanya Paskah bagi mereka. Dan biasanya akan ada mempersembahkan domba sembelihan sebagai domba sembelih Paskah. Itulah yang akhirnya tradisi tersebut dibawa juga sampai ke Perjanjian Baru. Karena temanya tadi memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi ada ada momen pembebasan dari perbudakan. Nah, kalau di Perjanjian Baru itu fokusnya itu adalah pembebasan dosa-dosa manusia dari perbudakan dosa. Gitu. Jadinya Paskah itu yang kita peringati sebagai kemenangan. Karena kan pada Jumat Agung itu Yesus mati, ya. Ketika kematian Yesus itu di hari Minggunya kita merayakan Yesus yang telah menang dari maut itu melalui kebangkitannya, maka itulah yang kita rayakan sebagai Paskah. Jadi pembebasan dari dosa manusia. Arti kata Paskah itu sendiri pembebasan? Iya, bisa melewati. Kalau dari bahasa Ibraninya ya, Pesak melewati. Oke, kalau diartikan mungkin bisa jadi pembebasan atas dosa manusia. Kalau sekarang Paskah itu identik dengan hal apa aja sih Kak sebenarnya? Kalau Paskah, kalau pada tradisi zaman dulu tentunya misalkan tadi ya dari domba gitu ya, domba sembelihan, terus akhirnya dari darah juga. Yang di Perjanjian Baru pun itu yang kita lihat Yesus itu sendirilah yang menjadi domba sembelihan itu gitu, yang mereka mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa manusia. Namun kalau masa kini kita kan suka ngelihat ya anak-anak tuh suka ada telur, telur Paskah, kelinci, iya betul. Jadi kalau telur dan kelinci itu juga sama, balik lagi sama tradisi. Jadi kalau tradisi telur dan juga kelinci itu awal mulanya dari tradisi orang-orang Jerman. Jadi pada waktu dulu orang-orang Jerman itu mereka masih banyak yang menyembah dewa matahari, gitu. Nah, akhirnya para misionaris ketika mereka mau menyampaikan kabar sukacita tentang penebusan Yesus ini, digunakanlah sebuah simbolik dari telur dan juga kelinci, karena memang bagi orang-orang Jerman pada saat itu kelinci dan juga telur itu menjadi lambang akan dewa matahari. Jadi kan telur itu melambangkan sebuah kehidupan yang baru. Kelinci itu adalah sebuah hewan yang hewan yang bisa bereproduksi. Sedangkan dewa matahari juga kan adalah dewa kesuburan gitu, kehidupan yang baru. Mulai dari situ akhirnya kisah-kisah itulah dari abad 13 yang dibawa terus hingga saat ini. Begitu. Nah, bagaimana cara kita benar-benar menghidupi makna dari perayaan Paskah? Makna dari perayaan Paskah. Nah, ini menarik nih karena kalau misalkan saya tarik ya dari pengalaman saya yang menyedihkan kemarin itu. Jadi ketika kita tahu ya, seringkali kita udah tahu Yesus itu bangkit bagi kita. Yesus itu udah nebus dosa kita. Tapi sebagai manusia ketika ada momen yang menyakitkan, bisa jadi tuh Paskah itu hanya seperti ritual biasa aja. Peringatan yang kita jalankan setiap hari. Natal juga sama. Itu yang akhirnya saya alami juga pada waktu itu. Nah, ketika kita mau memaknai Paskah yang sesungguhnya, maka kita mau benar-benar melihat Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bangkit
menebuskan dosa kita. Benar-benar menyadari secara penuh sehingga kalau ada kesedihan, kalau ada ketakutan, kalau ada hal-hal yang mengecewakan, kita mau lebih memaknai bahwa segalanya itu ya, ketakutan, kesedihan atau dosa-dosa kita benar-benar sudah dibenamkan melalui kematian Yesus, yang akhirnya ketika Yesus bangkit, harusnya sukacita itulah yang muncul dalam diri kita. Kira-kira bisa kita artikan gitu, Kak. Oke. Jadi sebetulnya ada nggak sih, Kak? Pasti ada ya. Cuma aku mau tahu nih dari Kak Abi bisa menjelaskan kita memaknai Jumat Agung dan Minggu Paskah. Iya. Jadi Jumat Agung kita mau memaknai akan kematian Yesus. Yes. Yang dimulai kalau kita biasa dari Rabu Abu ya, Kak. Ya. 40 hari kita menjalani, nanti di hari Minggu kita akan menjalani Minggu Palmarum, lalu juga Kamis Putih dan di Jumat Agung. Jadi kita lebih memahami bagaimana kita mau memperingati peristiwa jalan sengsaranya Yesus, yang khususnya di Jumat Agung itu kita benar-benar menyadari betul bahwa Tuhan Yesus mau melewati jalan penderitaan itu bagi kita manusia, yang akhirnya nanti di hari Minggu kita mau meyakini bahwa segala dosa kita itu benar-benar sudah dibenamkan oleh kematian Kristus, yang akhirnya mau kita rayakan di hari Paskah. Jadi ada sebuah kemenangan nih, Kak, dalam kehidupan kita. Ya, Kak, waktu aku kecil tuh ya, aku masih ingat dan itu terdoktrin sampai saat ini. Jadi kata mamaku tuh kalau nanti hari Jumat itu pasti jam 3 tuh gelap gitu kan, gelap terus bahkan hujan gitu kan. Iya. Nah, akhirnya sampai dewasa tuh suka keinget. Nah, kalau apakah benar ada kaitannya nggak sih di Jumat Agung itu dengan jam 3 yang tadi itu akan gelap gitu? Iya, jadi memang kalau kita bicara itu ya, sampai sekarang juga saya juga sama nih, Kak, kayak kakak. Jadi kata mama, Jumat Agung itu jangan kemana-mana, karena berarti biasanya sama pasti ya hujan. mama kita dulu. Iya betul. Karena kita berpikir apa ini fenomena alam atau bagaimana gitu ya, Kak. Tapi memang di dalam Alkitab sendiri pun ya, di beberapa Injil kita melihat ada kisah dikatakan bahwa dari jam 12 sampai jam 3 itu memang langit itu akan menjadi gelap, betul. Gitu, yang akhirnya di jam 3 ketika pukul 3 kan Yesus baru berkata Eli Eli lama sabachthani. Nah, disitulah. Jadi memang kalau kita mengimani itu, akhirnya sebagai orang Kristen kita ngelihat, oh pantas nih gelap karena di Alkitab pun berkata seperti itu. Betul. Kayaknya kalau masa kini akhirnya ngelihatnya ke situ tuh, Kak. Iya. Iya betul. Oke. Baik. Nah, iya, Kak. Seringkali kan gini ya, Kak, kalau kita menyambut Natal sebagai itu hari raya yang lebih besar dari yang lain, tetapi banyak juga orang lupa bahwa seharusnya Paskah inilah yang disambut dengan sukacita, karena inilah misi utama kedatangan Yesus ke dalam dunia. Jadi menurut Kak Abigail nih seperti apa? Apakah kita harus merayakan Natal merayakan Paskah seperti Natal, atau sebetulnya justru merayakan Natal yang sederhana seperti Paskah, atau gimana nih menurut Kak Abi? Ini hal yang menarik juga nih, Kak, karena kadang ya memang Natal itu diidentikan dengan sukacita yang sangat besar ya, karena kelahiran. Sama sih seperti kehidupan kita, ketika kita merayakan lahirnya seorang anak pasti kan dengan sukacita, terus kematian pasti berduka cita. Nah, tetapi ini menjadi hal yang menarik, Kak, karena kalau kita ngelihat kenapa Natal itu seringkali lebih diidentikan juga, karena kan dekat dengan akhir tahun ya, Kak. Jadi biasanya libur akhir tahun, iya, jadi tahun baruan. Jadi memang kalau tradisi zaman dulu tuh ya momen Natal itu memang menjadi momen yang sangat menyenangkan karena liburan, kita mau memulai di awal tahun. Tapi memang kalau kita bicara tentang Paskah, tentu itu nggak bisa kita lepaskan atau nggak bisa kita bedakan, oh Natal lebih sukacita, Paskah nggak bisa kayak gitu juga kan ya, Kak. Karena tadi seperti yang Kak Rara bilang, makna Paskah itu adalah ketika itu yang menjadi tujuan misi utama Allah ya. Betul. Ketika Allah mau datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia dan kita semua gitu ya. Jadi memang ketika kita mau melihat Paskah itu, memang seharusnya ada sukacita yang sama juga yang kita alami, sehingga sukacitanya itu bukan hanya
oh karena akhir tahun atau karena apa gitu ya, tapi sukacita yang mau kita rasakan adalah benar-benar sukacita ketika kita merasakan kita dekat sama Yesus Kristus itu sendiri. Kita sudah ditebus. Iya betul. Jadi sukacitanya tuh memang benar-benar dari dalam, bukan karena sukacita yang hal-hal dari luar gitu Kak. Harusnya di Paskah pun kita juga sama, merasakan sukacita itu, pemulihan itu yang dari Tuhan juga. Berarti gitu, harusnya Kak. Sama ya, maksudnya sukacita Natal ya sukacita Paskah juga betul. Gitu ya. Baik. Dan malah jadi berbahaya kan Kak kalau misalkan Natal diidentikan dengan hal-hal yang bahagia. Maka kalau ada peristiwa kan hadiah, kado kayak gitu kan, kalau Natal tuh identik dengan seperti itu gitu loh. Sampai akhirnya kayak kemarin misalkan pandemi, aduh Natal udah nggak kerasa Natal karena pandemi nih, kita nggak bisa ketemu. Iya gitu. Memang kalau kita mau merasakan momen secara dari luar itu ya pasti akan perasaannya gitu ya Kak. Tapi kalau kita benar-benar mau memaknai Natal itu sendiri pun bukan dengan kemewahan, bukan dengan hanya dari kado aja, tapi benar-benar merasakan Kristus itu sendiri yang telah lahir, harusnya sukacitanya berbeda Kak gitu. Oke. Iya. Baik. Nah, terkadang kita sering salah memahami perbedaan nih antara Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus. Sebenarnya ada nggak sih Kak yang membedakan gitu perbedaan antara Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus? Iya. Gimana, jadi kalau kita membayangkan ya Kak, dari mulai kelahiran terus juga sampai di kematian, Paskah dan kenaikan itu seperti satu alur yang nggak bisa kita pisahkan. Bahkan sampai di Pentakosta pun itu satu alur yang nggak bisa kita pisahkan. Nah, perbedaannya ketika Paskah tadi kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika setelah kalau kita lihat di Alkitab, kisah setelah Yesus itu bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada Maria untuk menampakkan bahwa Yesus ini telah bangkit gitu kan dari kematian. Nah, kenaikan ini menjadi sebuah hal yang bisa kita katakan menunjukkan hal yang sepenuhnya ketika Yesus itu adalah manusia yang juga dia bukan hanya manusia saja tapi juga ilahi gitu. Allah yang ilahi itu yang kalau kita biasa dikenaikan melihat ada sebuah kata dia yang telah naik terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu ya memang Allah itu sendiri gitu yang ada bersama-sama dengan Bapa. Jadi momen kenaikan itu adalah momen yang mau menunjukkan keilahian dari Yesus itu sendiri. Gitu, Kak. Baik, Kak Abi. Ya. Oke, teman-teman di rumah, teman-teman yang saat ini masih mendengarkan podcast kami, kembali lagi saya mau mengingatkan kembali bagi yang ingin bertanya seputar tema podcast kita hari ini yang sudah kita bahas. Nah, langsung saja ketik pertanyaannya di chatroom dengan format nama _ nomor telepon _ ID Instagram dan pertanyaannya. Dan bagi 3 pertanyaan terbaik, Stella Maris akan memberikan giveaway. Jadi langsung aja klik pertanyaan kalian sesuai formatnya. Baik, Kak Abi mungkin kita lanjut lagi ya. Nah, di sesi selanjutnya adalah mengenai tentang kesedihan dan menemukan kebahagiaan lewat kasih Allah. Nah, di sesi ini kita akan membahas mengenai kesedihan seseorang dan bagaimana menemukan kebahagiaan melalui kasih Allah. Jadi gini, mungkin terkadang kita lupa bahwa Tuhan selalu ada untuk membimbing umatnya. Namun mari kita renungkan bahwa sebetulnya kita bisa menemukan kasih Allah itu sendiri betul bersama Yesus. Jadi boleh nggak bagaimana? Iya, jadi memang kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, momen sukacita sama duka cita itu kan seringkali bisa datang silih berganti ya Kak. Betul. Datang itu secara saat ini kita lagi suka, tapi berapa detik kemudian atau berapa menit kemudian kita nggak ada yang bisa tahu ya kan Kak, sebuah peristiwa. Nah, ketika kita mau melihat sebuah kebahagiaan yang kita mau temukan di dalam Kristus ketika kita menjalani kehidupan kita,
Maka yang pertama sebenarnya lebih penting untuk kita lakukan adalah ketika kita mau menjalani hidup, kita menjadi terkoneksi dulu sama Tuhan. Kita punya hubungan yang baik nih sama Tuhan. Dengan cara kita berdoa setiap hari atau gimana nih? Kita bisa berdoa setiap hari. Jadi ketika bangun tidur, misalkan kita lebih berdoa setiap hari, terus kita juga mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan untuk kita dipimpin selama 1 hari penuh. Dan juga ketika kita mau menjalani hari itu, kalau zaman anak sekarang nih ada yang bilang apa mindfulness ya kayak. Jadi berkelimpahan apa? Berpikirnya tuh secara penuh untuk menyadari bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Maka ketika kita mau menjalani kehidupan kita, mohonlah pimpinan dari Tuhan itu agar kita bisa menjalani hari-hari kita itu dengan baik. Nah, kalaupun kita mendapatkan sebuah hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang mungkin mengecewakan kita, memang kalau sebagai manusia respon utama kita adalah bisa kesel, ya Kak, bisa nangis. Itu hal yang memang sangat manusiawi yang kita alami. Gitu ya, kita merasakan kesedihan, semua itu hal yang wajar. Tapi ketika kita mau secara penuh gitu ya berpikir bahwa kita ini adalah anak Allah yang sangat dikasihi, gitu ya, maka kita mau merasakan sukacita itu bukan sukacita karena aku disakiti, aku sukacita nih karena disakiti, bukan yang kayak gitu ya Kak, tapi mau sukacita karena kita yakin ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, ada Yesus itu sendirilah yang selalu ada bersama-sama dengan kita, gitu Kak. Baik, nah tidak sedikit anak muda mengalami yang namanya pergumulan hidup. Mungkin Kak Abi juga pernah menjalaninya, bahkan aku sendiri waktu masih muda ya, bahkan sekarang juga tetap menjalani apa yang namanya pergumulan hidup. Nah, beragam permasalahan yang dihadapi oleh masing individu kan berbeda-beda ya, seperti contoh permasalahan teman, keluarga, pekerjaan. Nah, menurut Kak Abigail, bagaimana sih pergumulan hidup anak muda sekarang ini? Iya, kalau anak muda sekarang ini ya, kalau kita lihat tentu masih terkait pandemi juga ya Kak. Semua kehidupan kita kan itu berubah ya. Kita perlu sebuah adaptasi. Yang tadinya kalau kita mau ketemu tinggal telepon, lagi di mana, yuk kita ngumpul bareng, gampang. Sekarang kan susah ya Kak ya. Jadi hal yang perubahan gaya hidup itu juga menjadi pergumulan seperti bagi anak muda saat ini juga. Lalu juga mungkin kalau saat ini kondisi Covid udah reda, kitanya sih udah ngerasa aman ya, kita mau pergi, tapi seringkali mau ketemu temen, bisa aja temen kita nggak dibolehin sama orang tuanya gitu kan, kayak itu yang jadi permasalahan juga. Dan juga selain itu yang jadi pergumulan sekarang ini ketika gimana momen yang ada di rumah sama bareng-bareng sama orang tua itu kadang jadi masalah juga kan Kak, karena yang tadinya komunikasinya mungkin kalau sebelum Covid kita ketemunya mungkin hanya malam, tapi kalau selama Covid tuh kayaknya 24 jam ya kan, dari pagi ke pagi lagi, ke dia lagi betul, gitu. ketemu orang tua lagi gitu kan, saudara lagi gitu. Itu mulai akhirnya timbul konflik. Nah, kayaknya pergumulan yang saat ini dirasakan terkait adaptasi kehidupan yang baru ya Kak ya, cara hidup yang baru saat ini bagi yang terjadi bagi anak muda gitu. Baik, nah di mana kita bisa menenangkan diri ketika sedang mengalami pergumulan? Tadi sih sebetulnya sudah di awal kita sudah sharing sebaiknya di kamar, kemudian atau di tempat kerja, di ruang kerja. Tapi sebaiknya yang tenang ya Kak ya? Iya, jadi memang disarankan yang tenang gitu. Balik lagi ke diri kita masing-masing, nyamannya di mana? Karena ada orang-orang yang dia di kamar seharian gitu ya untuk merenungkan diri itu bisa. Tapi ada tipe-tipe orang yang nggak bisa rasanya kalau di kamar tuh nggak bisa untuk harus di tempat ramai gitu ya. Harus di tempat ramai, ataupun ada orang-orang yang suka pengennya jalan-jalan ke alam gitu ya, pengen ngelihat yang ijo-ijo baru tenang. Nah kan ada juga tuh Kak yang kayak gitu. Jadi temukan apa yang nyaman bagi Stella Marian sekalian, temukan apa yang nyaman bagi kalian, di mana tempat ternyaman kalian yang kalian merasa bisa terkoneksi sama Tuhan. Disitulah kita bisa membangun hubungan kita sama Tuhan untuk melakukan perenungan itu
gitu Kak. Baik. Nah, sebagian orang ketika merasa tidak diterima oleh satu kelompok, terkadang akan mencari kebahagiaan di luar dengan berbagai cara. Mungkin dari cara yang sederhana seperti melakukan piknik, mungkin kalau bahasa sekarangnya healing ya. Nah, atau staycation atau yang paling ekstrim, mungkin ada yang pergi ke tempat hiburan malam atau melakukan pergaulan bebas. Nah, pendapat Kak Abi tentang hal ini seperti apa? Iya, jadi kalau misalkan tadi ya balik lagi, kalau teman-teman nyamannya ketika mau di tempat-tempat yang seperti alam gitu ya, atau ngerasa kayaknya di rumah nggak bisa buat merenung nih gitu ya, karena terlalu pusing, ada berisik atau orang tua banyak yang selalu ngingetin apa segala macam, pengen staycation deh biar bisa merenung gitu ya kan. Tapi kalau misalkan emang bener-bener staycation atau healing itu dilakukan memang benar-benar sebagai perenungan, itu nggak apa-apa untuk kita lakukan, sah-sah aja. Boleh. Tapi jangan sampai kita malah cuman maunya yaudah deh healing terus, staycation terus, tapi akhirnya kita pun sebenarnya nggak ada waktu untuk hening, untuk kita berdiskusi sama Tuhan, untuk berbicara sama Tuhan. Kalau nggak ada momen itu juga akan menjadi hal yang nggak baik. Dan tadi kalau kakak sempat mention tentang kehidupan anak muda yang suka ke tempat-tempat hiburan malam gitu ya Kak. Nah, sama aja gitu ya momennya gini. Kalau misalkan di tempat hiburan malam ada yang bilang ya kita mungkin lebih nggak kenal orang, lebih bisa ngerenung gitu ya Kak. Tapi kayaknya nggak bisa 100% untuk benar-benar kita ngerenung ya Kak ya, karena kan di itu pasti akan banyak terdistraksi juga ya gitu dengan hal-hal segala macamnya di luar sana yang akhirnya membuat kita terdistraksi dan gak bisa merasakan hubungan kita dengan Tuhan secara baik. Itu juga kayaknya gak baik sih Kak. Ibaratnya kayak kita lagi sakit gitu ya, tapi harusnya kita lagi sakit minum obat, tapi kita lagi sakit misalkan gulanya lagi tinggi tapi malah minum gula terus, atau kita malah makan yang berlemak segala macam, kan itu malah jadi hal yang salah. Jadi bukan malah menyembuhkan, justru malah memperparah kondisi itu. Jadi tanpa sadar mungkin dia berpikir dengan ke tempat malam itu menyelesaikan masalah, tapi justru memperumit hidupnya dengan cara seperti itu. Baik, nah tadi kan Kak Abi kita sudah bahas nih tentang pergumulan hidup. Nah, jadi kapan waktu yang tepat kita harus bangkit dari kesedihan kita? Iya, waktu yang tepat itu adalah ketika kita sudah menerima luka itu sendiri. Jadi biarin dulu nih sedih, kayak maksudnya nggak apa-apa, kita rasain aja kesedihan itu gitu maksudnya. Betul. Sedih itu sebenarnya kan hal yang manusiawi dan wajar. Ya, kita semua normal. Kalau kita udah dikecewain, disedihin terus kita nggak sedih, itu yang malah harus jadi tanda tanya kan Kak. Kok udah sedih tapi nggak sedih gitu ya. Itu pertama momennya adalah ketika kita udah bisa nerima dulu. Dan juga yang kedua adalah ketika kita udah menerima dan kita mau serahin masalah kita itu ke Tuhan. Oke, menerima tahapannya, kemudian menyerahkan permasalahan kita ke Tuhan. Nah, setelah kedua hal itu kita lakukan, kita bisa dikatakan itu yang akhirnya bisa menjadi momen atau waktu yang tepat kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Karena kalau misalkan kita gini, kita nggak bisa waktuin gitu ya Kak, 3 hari sedihnya cuma 3 hari gitu, terus abis 3 hari kita harus nerima gini-gini, kan nggak bisa juga, karena pergumulan itu kan pasti setiap orang beda-beda. Ada yang memang hari ini aku disakitin, hari ini aku udah menerima gitu ya, atau hari ini aku udah disakitin tapi kayaknya aku belum bisa terima sekarang, baru mau bisa terimanya kapan ya, terserah gitu. Tapi ingat, kita harus bisa selalu tetap menyerahkan masalah kita itu sama Tuhan. Karena kalau tadi momen yang saya alami gitu ya Kak, ketika dari tahun 2014 ditinggalkan keluarga terdekat, terus juga 2015 juga sama mengalami kesedihan, akhirnya diri saya pun belum bisa menerima itu, yang akhirnya dibiarin terus, baru 2018 secara sadar ternyata ini menjadi sebuah masalah, itu kan jadi hal yang gak baik juga gitu Kak. Baik, jadi memang sebaiknya tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan itu. Oke, kita terima, kasih waktu untuk tetap sedih, tapi tetap serahkan sama Tuhan ya tadi. Betul. Baik, nah bagaimana caranya ketika seorang terpuruk dan ingin bangkit lagi?
Tadi hampir sama sih ya, berarti kalau orang itu terpuruk tapi mungkin di dalam hati kecilnya gue pengen bangkit lagi nih, berusaha untuk bangkit lagi ya, dia terima, kemudian dia serahkan sama Tuhan dan juga menunggu istilahnya gimana ya, kita merasa benar-benar jujur sama diri kita sendiri, kita udah siap belum nih, jujurli ya kalau sekarang ya Kak, jujurli kita lebih berbicara sama diri kita sendiri, kita maunya apa, kita ngalamin disakitin gini, apa yang nggak enak buat diri kita terima itu, kita komunikasikan itu juga sama Tuhan gitu. Baik, jadi siapa yang bisa kita andalkan ketika sedang merasa terpuruk gitu ya? Tuhan ya pastinya ya. Betul, yang bisa kita andalkan Tuhan, karena kalau kita mau ngandalin manusia pasti kecewa lagi. Bisa ya Kak, kita nggak bisa mengandalkan manusia, kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Walaupun memang kita menyadari dalam kehidupan kita bersama dengan manusia juga, kita kan nggak bisa juga ya Kak, kita maunya deket sama Tuhan tapi ke sesama kita jadi hubungannya juga jadi jelek karena takut dikecewakan, itu kan malah jadi saling curigaan sama manusia, juga nggak baik ya Kak. Jadi kita mengandalkan yang pertama Tuhan, yang kedua menyadari bahwa manusia di sekitar kita itu adalah manusia yang juga dihadirkan oleh Tuhan untuk dapat menemani kita juga Kak. Betul, gitu. jadi mungkin ya itu caranya Tuhan ya Kak, caranya betul. Tuhan untuk Tuhan bekerja dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin gitu ya Kak. Betul. Baik, bagaimana kita yakin bahwa bersama Tuhan kita akan menemukan kebahagiaan? Nah, bagaimana meyakinkan itu Kak? Iya, jadi ada satu ayat nih Kak di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa setiap orang-orang yang mengalami duka cita atau yang bersedih ketika sambil menabur benih, dikatakan bahwa pasti akan bersorak-sorai, pasti akan pulang membawa berkasnya. Nah itu yang menjadi sebuah pengalaman iman juga dari seorang pemazmur, yang ia merasakan betul ketika kita tetap menabur benih atau kita tetap melakukan hal yang baik, meskipun kita melakukan hal yang baik dengan harus mencucurkan air mata, kita harus mengalami kesedihan, tapi percayalah pasti kita akan pulang dengan sorak-sorai, karena di dalam Tuhan kita bersama-sama mau dipulihkan oleh Tuhan gitu Kak. Tapi gimana ya Kak, mungkin sebagian orang, bahkan aku juga suka berpikir, apa Tuhan masih mau menerima kita umatnya, apalagi kalau kita sudah melakukan banyak kesalahan, dosa gitu, aduh gimana ya, Tuhan kira-kira ampunin gak ya gitu. Iya, jadi betul yang tadi dirasakan itu juga sama ya Kak, manusiawi, ngerasa aduh Tuhan kayaknya Tuhan mau maafin ketika saya melakukan dosa yang ini deh, tapi kalau dosa yang ini kayak terlalu besar, Tuhan gak mau ngampunin, kayak udah besar banget tuh, itu ampunin gak ya. Betul, gitu. Kadang kan kita ngerasa gitu sebagai manusia, namun memang di dalam Tuhan kita mau mempercayai segala dosa kita Tuhan mau ampuni. Tuhan gak akan pernah bosen, Tuhan gak akan pernah nutup telinganya karena kita nangis mulu gitu ya, minta maaf mulu, Tuhan gak akan bosen. Tapi asalkan kitanya juga harus selalu ingat untuk balik sama Tuhan. Jangan sampai kita terus bertanya, Tuhan mau ngampunin gak ya? Kayaknya gak mau deh, ya udah deh, akhirnya malah jadi jauh sama Tuhan. Itu juga kan jadi hal yang gak baik. Jadi jangan sampai, kalau saya kadang mengungkapkannya gini, jangan sampai kegelisahan rohani kita itu malah membuat kita jauh sama Tuhan. Kegelisahan rohani kita akhirnya membuat kita nggak balik lagi sama Tuhan, itu kan juga jadi hal yang betul-betul berbahaya. Kadang ada kalanya kan berpikir gitu, aduh Tuhan mau nggak ya? Udahlah saya tuh udah nggak mungkin deh diampuni dosanya, udahlah nggak usah berdoa, udahlah nggak usah ke gereja. Akhirnya justru malah jauh gitu. Malah jauh. Jadi awalnya kan kayak kita jalan ya Kak, awalnya tuh nyimpangnya cuma sedikit, tapi kayak udah deh takut balik lagi nggak diterima gitu, akhirnya belok, akhirnya muternya kejauhan, kan juga jadi bahaya ya Kak. Walaupun kita muternya udah kejauhan, tapi mesti inget nih, abis muter gini balik lagi ke sini. Gitu. Harus tetap ingat hidup sebuah pertobatan gitu. Baik, aduh menarik banget ya, sampai waktunya kita udah pada tahap pertanyaan nih teman-teman. Iya. Baik, jadi kita mau masuk seksi pertanyaan. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman bahwa akan ada 3 giveaway menarik
untuk 3 penanya terbaik, dan nama pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast ini. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama dari Dernita dengan nomor HP bla 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 bla. Oke, dia mau bertanya, saat kita mendapatkan masalah atau sedang mencoba mencari jawaban doa, gimana caranya mendengar suara Tuhan? Menurut saya, kadang suara Tuhan hampir sama dengan bisikan yang justru agak maksa gitu. Jadi ini suara Tuhan apa suara apa nih gitu. Bagaimana meyakinkan bahwa ini nih suara Tuhan gitu. Mungkin pertanyaan seperti itu kurang lebih. Iya. Baik, untuk Kak Dernita, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita baik nih yang udah dilakukan oleh Kak Dernita ya, ketika ada masalah coba mencari jawaban doa kita. Nah, gimana cara mendengar suara Tuhan? Jadi gini, kita bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan ketika kita sebenarnya sudah melatih kehidupan doa kita. Jadi kalau kita lebih banyak melatih kehidupan doa kita, gitu ya, untuk kita lebih tahu mana yang sebenarnya jadi kehendak Tuhan atau bukan, itu ketika kita sudah terlatih di dalam kehidupan doa kita. Jadi jangan sampai gini Kak, ada yang ngerasa doa terus kita ngerasa gini, aduh Tuhan tolong jawab ya gitu ya. Terus agak maksa ya, agak maksa maunya gitu ya kita gitu. Akhirnya kita ngerasa aku dengar sih kayaknya Tuhan ngomong kayak gini. Nah pertama ya, kalau mungkin ada di antara kita yang ingat ada lagu gini, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Oke, tahu. Nah, dari lagu itu kita mau melihat gini, Tuhan itu nggak pernah memaksa ya dalam memanggil kita, atau bahkan sebenarnya suara Tuhan itu sangat kecil dalam pendengaran kita, karena kan seringkali kita terlalu bising nih dengan segala macam pergumulan kita, masalah kita, orang ngomong ini, orang ngomong itu yang malah akhirnya bikin diri kita tuh lebih fokus ngedengerin orang lain tanpa mendengar suara Tuhan yang sangat lembut itu. Tapi melihat itu, maka yang pertama kita bisa membedakan mana suara Tuhan atau bukan ya. Pertama melatih kehidupan doa kita dulu. Terus yang kedua, kita mau melihat bahwa suara Tuhan tuh nggak pernah memaksa, tapi seringkali suara Tuhan itu sangat lembut dan gak bisa semua orang juga Kak untuk ngerasain, oh berarti doa harus dengar suara Tuhan, kalau belum dengar suara Tuhan aku gak dekat sama Tuhan. Enggak begitu juga gitu ya Kak. Jadi kadang ada orang-orang yang mungkin punya karunia untuk bisa mendengar suara Tuhan, tapi ada juga yang enggak. Tapi kita percaya ketika hati kita ya, suara hati kita berkata hal yang baik, itu juga sebenarnya bisa jadi poin tuh Kak di situ. Baik, oke, kita ke pertanyaan kedua dari Yunus. Ini mungkin Yunus di perut ikan kali ya. Yunus ya. Iya. Oke. Dan pertanyaannya, kita tahu bahwa kasih Allah dapat kita rasakan melalui orang-orang sekitar kita. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan kasih alamiah dari orang sekitar kita dengan kasih Allah yang dinyatakan melalui mereka? Oke, jadi dia mungkin melihat kasih alamiah sama kasih Allah yang dinyatakan melalui mereka itu berbeda. Itu gimana nih Kak? Ini kali ya, makasih nih untuk Kak Yunus untuk pertanyaannya. Jadi mungkin gini, ada orang-orang yang mungkin memang baik atau enggak gitu ya. Ada yang mungkin kasihnya tuh manipulatif, bisa kita bilang gitu kali ya Kak. Jadi cara membedakannya, jadi gini, kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, ya udah kita terima aja dulu perbuatan baiknya. Nantinya diri kita sendiri pun pasti akan merasakan mana orang yang tulus, mana yang enggak gitu. Jadi kalau memang orang itu tulus, kita bisa merasakan kasihnya betul, ya kita bisa mengatakan itu memang cara Allah menghadirkan orang itu untuk membagikan kasih bagi kita. Tapi jangan sampai juga dia katanya orangnya munafik gitu ya, terus langsung berpikir udahlah kayaknya orangnya pasti munafik nih, palsu, manipulatif kasihnya sama kita. Jangan juga selalu kayak gitu. Tapi tetap kita terima aja perbuatan baiknya, dan juga nanti kita sendiri yang akan ngerasakan gitu. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ketiga dari Retsia. Dia mau bertanya tentang tulisan Paskah. Dia pernah dengar kalau kata, apakah itu kurang kata, saya pernah dengar kalau kata itu apakah kurang, jadi kata Paskah itu kurang pas digunakan. Lebih pas kalau penggunaan Passover. Menurut Kakak bagaimana Passover? Jadi Paskah kayaknya dia pernah baca gitu, kurang pas didengar. Oke, terima kasih Kak Retsia untuk pertanyaannya. Jadi tadi ya Kak, balik lagi ke yang tadi tentang kata Paskah.
Terus bahasa Ibraninya Pesach yang artinya melewati. Nah, Passover pun sama gitu, yang artinya melewati. Jadi ini sepertinya hanya perbedaan bahasa aja. Artinya sebetulnya sama. Iya. Nah, karena pada waktu dulu kan Paskah, Pesach melewati, Passover pun melewati, gitu ya. Itu yang biasa digunakan di dalam bahasa Inggrisnya gitu. Tapi kalau dalam kita bahasa Indonesia, bahasa yang terdekat itu adalah Paskah, gitu Kak. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Hartina. Terima kasih Kak. Ada tips untuk mengajari anak sejak dini untuk menghadapi musim kehidupan dengan konsep mindfulness tadi, gitu. Jadi untuk mungkin mengajarkan anak-anak yang lebih kecil gitu. Iya, betul. Terima kasih untuk Hartina ya untuk pertanyaannya. Jadi tips untuk mengajari anak sejak dini untuk mindfulness itu yang tadi pertama kali, ketika anak bangun tidur kita biasakan ajarkan anak untuk berdoa. Jadi lebih mindful bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan kita ini mau memberikan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan, didampingi oleh Tuhan gitu ya, dipimpin oleh Tuhan, maka lakukanlah yang pertama itu dengan doa. Lalu yang terakhirnya kalau kita mau malam hari, kita bisa ajarkan anak-anak juga untuk membaca Alkitab bersama, berdoa bersama di setiap malam, untuk anak-anak merenungkan apa yang sudah terjadi selama satu hari ini. Nah, ketika kita udah melakukan setidaknya di malam hari dan di pagi hari dan malam hari itu kita bisa mulai mengajarkan anak tentang mindfulness itu. Sadar siapa kita, apa tujuan Tuhan menciptakan kita, itu bisa jadi salah satu cara yang terbaik juga. Oke, gitu. Jadi mengenalkan ke doa pagi, kemudian menyadari bahwa dan meminta pimpinan Tuhan untuk sepanjang hari, bahkan nanti di sore harinya ketika malam mau tidur kembali lagi menyadari apa saja nih yang sudah dilakukan dan mungkin mengucap syukur karena Tuhan juga sudah memberkati sepanjang hari itu, gitu ya. Baik. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya sepertinya dari Kak Dirnita tadi juga ya, nanya lagi. Dia mau bertanya lagi, betul ya? Dia mau bertanya lagi, bagaimana caranya mengenalkan Jumat Agung dan Paskah kepada anak-anak? Apalagi sekarang ini anak-anak lebih sering ibadah online Kak, beda dengan dulu yang bisa merasakan euforia Paskah atau cari telur. Iya, nah ini kalau tadi ya mau pendekatannya dari cara cari telur misalkan ya. Nah ini bisa jadi juga salah satu cara kita. Mungkin mau pakai metode telur, itu juga bisa tetap kita lakukan. Jadi setiap Paskah gitu ya, kita mau mempersiapkan telur, terus kita mau mewarnai telur itu. Jadi memang kalau tradisi pada zaman dulu itu, telur itu biasanya dicat dengan warna merah. Nah, merah ini melambangkan darah Kristus. Nah, ketika telur ini kita mau cat dengan warna merah, terus kita mau ajarin anak-anak, yuk kita kupas telur kita. Nah, kupas telur itu juga menggambarkan bahwa cangkang itu seperti kubur Yesus yang pecah gitu ya, mau kita lihat buka yang udah pecah, yang sudah bangkit, yang itulah akhirnya akan menjadi sebuah kehidupan yang baru. Nah itu bisa jadi salah satu cara tuh Kak di rumah ya. Jadi dengan sederhana telur tadi diwarnain gitu ya. Iya, kita mau menyatakan ini warna merah ini melambangkan simbol darah Kristus gitu. Oke. Iya. Baik, nah ada beberapa pertanyaan lagi. Ini sebetulnya yang masuk ke kita ada 1.500 pertanyaan Kak. Tapi kayaknya kita cuma 2 pertanyaan lagi yang bisa kita baca ya. Baik, ini dari Sutisna. Sutisna mau tanya, refleksi diri yang baik untuk kita menjadi pribadi yang baik lagi, tidak selalu terpuruk, itu gimana Kak? Dia bertanya tuh. Iya, terima kasih Kak Sutisna untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana kita refleksi diri yang baik ya, untuk kita nggak menjadi terpuruk lagi. Jadi merefleksikan, kita punya waktu khusus dulu ya tadi, untuk kita punya waktu khusus untuk merenung, merefleksi diri gitu ya, dan juga kita mau untuk lebih menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan secara penuh. Jadi bukan karena ya udah Tuhan aku mau nyerahin yang bagian ini sisanya enggak gitu ya, tapi kita mau betul-betul menyerahkan kehidupan kita secara penuh kepada Tuhan. Dan juga tadi bisa untuk memperbaiki kehidupan doa kita ya, dengan refleksi diri itu yang mau kita rutinin terus untuk kita lakukan, itu bisa menjadi hal yang baik. Juga yang kedua bisa kita lakukan dengan journaling. Jadi menulis tadi hal-hal yang bisa kita syukuri itu apa aja
itu bisa menjadi cara kita gitu Kak. Oke, baik. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari Kak Iren. Kak Iren dia bertanya, Kak, kalau lagi merasa sedih dan merasa capek dengan kehidupan, gimana sih caranya kita mengobati kesedihan tersebut bersama Tuhan? Ya, terima kasih untuk Kak Iren pertanyaannya. Jadi kalau lagi ngerasa sedih sama capek sama kehidupan, gimana cara mengobati kesedihan itu bersama Tuhan? Mungkin kalau capek tubuh kan dia bisa istirahat, tapi ini capek ya dengan kehidupan lah yang betul. Gitu. Jadi yang pertama itu tadi ya Kak, balik lagi kita mau untuk punya waktu khusus untuk bisa merenung gitu. Kembali lagi merenung. Karena memang kalau kehidupan kita cuman berjalan begitu aja, kita kerja pulang gitu ya, capek tidur, besoknya kerja lagi pulang, nggak ada waktu merenung, akhirnya kita kan nggak punya satu momen yang kita bisa sadar bahwa kita tuh nggak sendiri, kita nggak cuman mau menjalani rutinitas kita sehari-hari itu dengan begitu aja gitu Kak, tapi balik lagi bangun hubungan yang baik sama Tuhan gitu ya, agar kita bisa berbagi sama Tuhan. Sama kayak kita kan, kita biasanya kalau cerita sama temen ada masalah bisa enakan gitu. Betul. Ya lega gitu ya, agak lega gitu ya. Dan itu juga sama mau kita lakukan, kita lebih bangun hubungan kita sama Tuhan, makin lebih dekat sama Tuhan, kehidupan kita juga nantinya akan merasa lebih lega. Karena kalau di Pemazmur nih kayak yang sering juga mengatakan Tuhan itu melegakan setiap jiwa-jiwa yang sesak. Nah itu juga baik tuh kalau untuk kita lakukan gitu. Oke. Baik, jadi seluruh pertanyaan beberapa sudah kita bacakan ya. Jadi nanti mungkin bagi teman-teman yang pertanyaan-pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa langsung ke Kak Abigail ya. Nanti Kak Abigail tuh punya IG nggak sih Kak? Iya, punya. Nama Instagramnya @abigalael. Oke, itu nanti di follow. Jadi teman-teman mungkin kalau waktunya sekarang ini nggak cukup nih untuk bisa sharing atau ada hal ingin ditanyakan, boleh nggak? Boleh ya Kak Abi ya. Nanya-nanya. Kita saling kenal nanti di sana. Terima kasih untuk seluruh pertanyaan yang masuk, dan semoga jawaban-jawaban dari Kak Abi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi Kak Abigail, sayang sekali waktunya sudah habis, padahal rasanya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi atau pengen bertanya lagi atau pengen sharing-sharing lagi gitu. Cuma memang karena waktunya sudah terbatas, jadi mungkin kita sudahi dulu pertemuan kali ini. Dan akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu peserta, bahwa pengumuman giveaway podcast Tema Talk. Nah, jadi dalam podcast kita hari ini yang renungan Paskah tadi, menyembuhkan kesedihan dan menemukan kebahagiaan lewat kasih Allah hari ini. Dan pemenangnya adalah Oke, pemenangnya yang pertama adalah Kakak Dernita. Oke, yang kedua mungkin Kak Abi boleh bacain. Iya, pemenang yang kedua pemenangnya adalah Kak Retsia. Selamat untuk Kak Dernita dan Kak Retsia. Kita masih punya satu lagi ya, Kak, ya. Semoga yang ketiga ini masih ada di sini ya. Saya nggak tahu nih dia orang yang saya kenal apa enggak. Baik, pemenang ketiga adalah, jangan lupa traktir ya. Salah. Pemenang ketiga adalah Kak Yunus. Baik, terima kasih untuk seluruh Stella Marian, untuk semua teman-teman yang sudah menonton bahkan sampai akhir. Terima kasih juga buat Kak Abi yang sudah hadir dan sharing mengenai kemuliaan Tuhan Yesus hari ini. Saya pribadi diingatkan kembali gitu arti bagaimana menyembuhkan luka, bagaimana dekat dengan Tuhan, yang menyadari dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena ya itu tadi saking sibuknya rutinitas kerja. Jadi tidak ada waktu untuk menyadari, ternyata itu perlu ya Kak, bahwa menyadari dan perlu waktu untuk
merenungkan gitu, dan menyerahkan kembali kepada Tuhan. Dan terakhir Kak Abigail, mungkin ada kata-kata atau ada kalimat yang boleh Kak Abigail sampaikan pada teman-teman podcast, teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini. Silakan Kak Abi. Iya. Jadi untuk Stella Marian dan juga semua yang menonton podcast yang pada hari ini, yang pertama, kalau misalkan kita memang merasakan sebuah peristiwa yang sangat mendukakan hati kita, ya, dan itu sangat menyakitkan, terimalah itu sebagai bagian dalam hidup kita. Dan kalau kita ngerasa kayaknya kita nggak bisa untuk sendiri atau kita udah cerita kemana-mana susah, yang kedua yang bisa kita lakukan juga untuk datang aja ke profesional kalau memang kita membutuhkan ya Kak. Karena memang kalau kita sangat berat gitu ya, kita memang bisa cari psikolog atau psikiater, itu nggak masalah. Tuh jangan sampai takut deh kayaknya untuk datang ke psikolog atau ke psikiater, dianggap bermasalah gitu. Takut dianggap bermasalah, itu jangan takut sama sekali, karena memang dari situlah Tuhan juga kan menciptakan para psikolog dan psikiater itu untuk membantu kita juga gitu ya, manusia itu juga bisa dilakukan. Dan yang juga terlebih penting untuk juga selalu berserah sama Tuhan, dan jangan sampai kalau yang tadi ya Kak, Tuhan maafin kita nggak sih gitu ya. Nah, kita mau memaknai Paskah ini sebagai benar-benar keyakinan iman kita bahwa segala dosa kita, segala kekecewaan kita, segala kesedihan kita sudah dibenamkan melalui kematian Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus juga sudah bangkit dari kematiannya. Itu menandakan bahwa itu semua sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dibebaskan. Jangan sampai Tuhan yang sudah bangkit buat kita, tapi kita malah masih hidup di bawah perbudakan dosa, perbudakan kesedihan gitu mungkin ya Kak. Padahal tadi balik lagi kita semua sudah ditebus dan sudah dibebaskan. Jadi jangan sampai kegelisahan rohani kita malah akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan dan gak merasakan betul apa makna Paskah di dalam kehidupan kita. Gitu Kak Rara. Baik, terima kasih Kak Abi dan teman-teman di rumah. Selamat juga untuk para pemenang, dan pemenang akan dihubungi oleh pihak Stella Maris setelah podcast ini. Dan nantikan podcast Tema Talk berikutnya di Jumat 22 April jam 3 sore bersama Angelica Manopo dengan tema How to be a Successful Woman Youngpreneur. Nah, ini pasti bakalan seru banget karena ini akan mengebahas seputar kesuksesan seorang perempuan. Nah, dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram. Jadi teman-teman yang belum follow, boleh follow di Instagram kita @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Rara Nenggolan dan saya Abigail. Kita pamit undur diri dan see you on next podcast. Selamat sore Stella Maria. Selamat sore semuanya, bye-bye. Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talks hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talks hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV.